pemirsa, seputar berita kembali lagi hadir untuk menemani di sela-sela aktivitas Anda. Kembali lagi dengan saya, Anastasia, dan rekan saya, Claudia Fajriansyah. Hari ini kami akan membawakan berita yang teraktual dan terpercaya yang sudah kami rangkum pada hari ini. Pemirsa, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima di Jepang mulai membuang gelombang kedua air limbah radioaktif yang telah diolah ke laut pada hari Kamis, 5 Oktober 2023. Ini terjadi setelah putaran pertama pembuangan berakhir dengan lancar. Pelepasan air limbah pertama dari pabrik tersebut dimulai pada 24 Agustus dan berakhir pada 11 September. Selama pelepasan tersebut, TEPCO mengatakan pihaknya membuang 7.800 ton air olahan dari 10 tangki. Pada pembuangan kedua, TEPCO berencana melepaskan 7.800 ton air olahan lagi ke Samudra Pasifik selama 17 hari. Sekitar 1,34 juta ton air limbah radioaktif disimpan di sekitar 1.000 tangki di pembangkit nuklir tersebut. Jumlah ini terakumulasi sejak pembangkit listrik tersebut lumpuh akibat gempa bumi terbesar dan tsunami pada tahun 2011. TEPCO dan pemerintah mengatakan pembuangan air ke laut tidak dapat dihindari karena tangki-tangki tersebut akan mencapai kapasitasnya pada awal tahun depan dan diperlukan ruang di pembangkit tersebut untuk penonaktifannya. Proses itu diperkirakan memakan waktu puluhan tahun. Mereka mengatakan air limbah tersebut diolah untuk mengurangi bahan radioaktif ke tingkat yang aman dan kemudian diencerkan dengan air laut ratusan kali lipat agar lebih aman dibandingkan standar internasional. Berikut akan kami tayangkan sebuah video yaitu berupa tanggapan dari ahli teknik nuklir UGM. Berikut videonya. Jumlah airnya itu kuantitasnya itu besar sekali, ya itu kalau tidak salah dikatakan 50 atau 50-an kolam renang ukuran olimpiade itu banyaknya. Itu pada 1.000 tangki besar. Nanti bisa kita bisa lihat itu tangkinya banyak sekali. Itu 1.000 tangki itu akan dilepas secara bertahap ke laut. Oke. Di situ terjadi kekhawatiran bahwa air itu nanti akan mencemari lautan, khususnya di Samudra Pasifik, begitu. Ini yang dikhawatirkan adalah seperti itu. Sehingga sebagai contoh tanggapan yang menolak hal itu contoh dilakukan oleh pemerintah Cina secara resmi. Mereka melarang mengkonsumsi produk-produk laut dari Jepang. Oke. Ya, padahal Cina dan Hong Kong itu merupakan pasar terbesar produk lautnya Jepang. Cina dan Hong Kong. Cina dan Hong Kong itu kalau tidak salah 42% yang mengkonsumsi 42% dari produk laut dari Jepang. Oke. Nah, hal ini jelas menimbulkan gejolak juga. Sehingga bahkan juga dari dalam negeri itu nelayan juga mempertanyakan, ya, apakah pembuangan itu tidak mencemari lautan sehingga mengganggu istilahnya produk-produk dari nelayan Jepang tersebut. Tetapi pemerintah Jepang mengatakan bahwa jangan khawatir karena pembuangan ke Samudra Pasifik itu sudah mengikuti aturan, ya. Bahkan sudah mendapatkan green light, lampu hijau dari Badan Tenaga Atom Internasional, yang artinya bahwa air yang dibuang itu sudah dapat aman. Pengertiannya sebetulnya adalah selamat, ya, atau tidak membahayakan lingkungan. Jadi ceritanya begitu. Tapi bahwa seberapa aman sebetulnya, ya kalau dilihat dari datanya itu aman sekali. Karena sebagai contoh, ya, bahwa nilainya itu jauh dari batas yang diizinkan oleh Badan World Health Organization dari WHO, jauh lebih kecil. Begitu, mungkin ini yang membuat kisruh karena ini dikhawatirkan mencemari Samudra Pasifik, maka banyak yang bersuara sumbang terhadap peristiwa tersebut. Cina melarang semua impor makanan laut Jepang sehingga sangat merugikan produsen dan eksportir makanan laut negeri Sakura. Pemerintah Jepang telah menyiapkan dana bantuan untuk membantu menemukan pasar baru dan
mengurangi dampak larangan makanan laut di Cina. Menurut data yang dilansir dari Moody's Analytics, terdapat penurunan produk domestik bruto sekitar 0,04% atau 10 miliar yen dari bulan Juli sampai Agustus akibat dari pemboikotan produk laut Jepang yang dilakukan oleh Tiongkok. Selain itu, menurut Economist Intelligence Unit Asia, Jepang harus menerima konsekuensi yang berat yang harus ditanggung akibat dari tindakan pembuangan limbah nuklir tersebut, yaitu dengan rusaknya reputasi produk makanan laut dalam perdagangan nasional global. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar produk laut Jepang diimpor ke Tiongkok dan Korea Selatan. Akibat lain yang harus diterima Jepang adalah dengan bertambah buruknya hubungan dengan Tiongkok. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada siang ini. Saya Anastasia. Dan Laudia Fajrianisha. Kami memohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan sampai jumpa.